Pernah nggak sih Anda ngerasa udah bikin rencana yang paling matang, paling detail, pas dieksekusi malah ambiar? Nah, hari ini kita bakal bedah kenapa itu bisa terjadi dan gimana cara ngatasinnya lewat intisari dari buku Kebiasaan Sederhana untuk Masa yang Kompleks. Oke, yuk kita mulai dari sini. Ini tuh rasa frustasi yang umum banget dialami para pemimpin. Kita udah coba memetakan segalanya, ternyata kita lagi ada di tengah badai yang arah anginnya berubah-ubah tiap detik. Nggak heran kan kalau peta kita jadi nggak relevan? Nah, menurut buku ini, masalahnya seringkali bukan di rencananya yang jelek, tapi kita pakai alat yang salah untuk medan yang salah. Ibaratnya, kita bawa peta jalan raya buat navigasi di tengah hutan belantara. Ya, jelas nyasar kan? Gini, secara naluriah, otak kita itu emang suka banget sama cerita yang simple dan lurus-lurus aja. Buat nenek moyang kita, ini berguna banget buat bertahan hidup. Ada singa di semak-semak, lari, simple. Tapi di dunia modern yang serba terhubung dan rumit, penyederhanaan berlebihan ini justru jadi jebakan. Bias ini nih yang bikin kita, kalau udah kejadian, sering banget bilang, "Tuh kan, aku juga udah ngira bakal begini." Kita jadi ngerasa semuanya itu bisa ditebak, padahal enggak. Akhirnya, kita malah sibuk cari siapa yang salah atau cari kambing hitam. Karena kalau dilihat dari belakang, semuanya kelihatan jelas. Otak kita ini benar-benar mesin pembuat cerita yang canggih. Coba deh bayangin, kita dikasih satu kalimat tentang pemandangan di New York, pikiran kita bisa secara otomatis nambahin cerita soal pencopet, biar ceritanya kerasa lebih lengkap. Padahal kata itu nggak pernah disebut. Itu nunjukin betapa kuatnya otak kita mengisi kekosongan. Nah, akibatnya apa? Kita jadi kejebak ngajuin pertanyaan yang salah. Secara refleks, kita langsung nanya, siapa yang tanggung jawab? Atau, oke, apa yang harus diperbaiki sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini kedengarannya sih produktif ya. Tapi sebenarnya itu malah mempersempit cara pandang kita, justru di saat kita butuh melihat lebih luas. Jadi, kuncinya di sini. Buat keluar dari jebakan ini, kita nggak bisa cuma sekedar nambal sulam. Kita butuh perubahan yang fundamental banget. Perubahan cara kita memandang sebuah masalah dari akarnya. Perubahannya itu ada di sini. Dari yang tadinya coba-coba jadi peramal, nebak masa depan berdasarkan data masa lalu, kita beralih jadi seorang penjelajah. Fokusnya bukan lagi memprediksi, tapi menemukan apa aja sih kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa kita ciptakan sekarang. Oke, dengar kata perubahan pola pikir mungkin kedengarannya abstrak dan ribet ya. Tapi tenang, buku ini bikin semuanya jadi praktis banget. Dipecah jadi 3 kebiasaan konkret yang bisa langsung kita coba. 3 kebiasaan, kelihatannya sederhana, tapi jujur seringkali ini berlawanan sama intuisi kita. 3 kebiasaan ini bakal mengubah cara kita bertanya, cara kita melihat masalah, dan cara kita bertindak. Kebiasaan pertama, dan ini krusial banget, adalah mengubah jenis pertanyaan yang kita ajukan. Kenapa? Karena pertanyaan yang kita lontarkan itu menentukan jawaban yang akan kita dapat. Dan jawaban itulah yang pada akhirnya mengarahkan tindakan kita. Jadi misalnya nih di rapat, daripada kita nanya, loh kok penjualan bisa turun? Ini salah siapa? Yang ujung-ujungnya cuma saling tunjuk. Coba deh ganti pertanyaannya jadi, oke, faktor apa aja sih yang bikin penjualan turun? Dan dari sini, pelajaran apa yang bisa kita ambil buat ke depannya? Beda banget kan hasilnya? Lanjut ke kebiasaan kedua. Ini soal mengambil langkah mundur untuk melihat gambaran besarnya. Jadi kita nggak lagi cuma fokus ke para pemain di lapangan, tapi kita coba pahami aturan mainnya. Kita coba lihat sistem tak terlihat yang sebenarnya membentuk perilaku semua orang. Gini deh, coba pikirin soal tarik ulur antara kerjaan dan kehidupan pribadi. Itu kan bukan masalah yang bisa kita selesaikan sekali, terus beres selamanya kan? Kita harus terus-menerus menyeimbangkannya. Nah, itulah yang namanya polaritas. Nah, peta polaritas kayak gini ngebantu kita buat melihat ketegangan itu. Di satu sisi ada produk, di sisi lain ada layanan. Dengan kita petakan plus minusnya masing-masing, kita bisa secara strategis memaksimalkan keuntungan dari keduanya sambil menekan kerugiannya. Ingat ya, tujuannya itu bukan milih salah satu, tapi menyeimbangkan keduanya. Terus gimana kita harus bertindak kalau kita sama sekali nggak bisa prediksi hasilnya? Nah, kebiasaan terakhir ini bakal mengubah total cara kita dalam menghadapi ketidakpastian. Ini nih, pendekatan model lama, bikin proyek raksasa yang super mahal, dengan asumsi kita ini paling tahu jawabannya. Anggapannya kegagalan itu bukan pilihan, padahal seringkali itu cuma asumsi yang arogan. Nah, pendekatan baru ini ngajak kita jadi kayak ilmuwan di laboratorium. Kita jalanin banyak eksperimen kecil yang resikonya rendah. Tujuannya bukan buat ngebuktiin kita benar, tapi buat belajar. Ini soal menemukan jalan ke depan, selangkah demi selangkah.
Oke, kita udah punya 3 senjata baru nih. Bertanya lebih baik, melihat sistem secara utuh, dan bereksperimen dengan aman. Jadi gimana caranya kita merangkai semua ini biar bisa jadi pemimpin yang efektif di dunia di mana satu-satunya yang pasti adalah perubahan? Gini rangkumannya, ada 3 langkah. Pertama, sadari dulu kalau otak kita itu suka menyederhanakan masalah. Kedua, secara sadar, geser cara pikir kita untuk melihat lebih banyak kemungkinan. Dan ketiga, yang paling penting, ya dilatih terus. Latih kebiasaan-kebiasaan baru ini setiap hari. Pada akhirnya, memimpin di masa yang kompleks itu bukan soal lari ke masa depan yang nggak pasti. Justru sebaliknya, ini soal membumikan diri kita di masa sekarang. Karena disinilah semua kemungkinan itu bertemu. Disinilah kekuatan untuk membentuk masa depan itu ada. Ini ninggalin kita dengan satu tantangan terakhir. Coba Anda pikirin, masalah apa sih yang kelihatannya mustahil banget di kerjaan atau hidup Anda sekarang? Daripada pusing mikirin cara nyelesainnya sekaligus, coba dipikirin, eksperimen kecil dan aman apa yang bisa Anda mulai besok untuk mulai belajar dan menemukan jalan ke depan.